Assalamualaikum teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka fotografi atau kalau misalkan nongkrong di kafe, nggak afdol rasanya kalau nggak fotoin makanan dulu. Nah, daripada makanannya itu, maksud saya fotonya itu kalian simpan di galeri, mending kalian jual ke internet. Nah, betul teman-teman. Jadi ada sebuah website namanya itu Shutterstock di mana kalian tuh bisa jual foto yang ada di handphone kalian tuh ke sana dan nanti kalian bakalan dapat loyalty atau persentase penghasilan dari foto yang kalian jual. Nah, di video kali ini gue bakal nyoba buat ngejelasin ke kalian gimana cara jualnya dan juga beberapa tips yang perlu kalian perhatikan sebelum gabung ke websitenya ini. Nah, sebenarnya ada banyak perusahaan yang bisa kalian daftar atau kalian coba buat jual. Nah, di antaranya itu ada kayak Shutterstock, iStock, Getty Image, kemudian ada juga kayak Freepik. Nah, itu website atau beberapa perusahaan yang bisa teman-teman jadiin sebagai ladang buat cuan teman-teman mau jual foto. Sebenarnya bukan cuma foto yang bisa kalian jual ke sana. Nah, ini tampilan dari page saya. Di sini saya mau rekomendasiin satu perusahaan, namanya itu Shutterstock. Kenapa saya rekomendasiin ini? Soalnya buat teman-teman yang masih pemula, ini tuh kayak pintu awal akses teman-teman buat jadi seorang microstalker. Nah, di sini saya bakalan ngeliatin ke teman-teman websitenya. Nah, jadi saya udah gabung ke beberapa website di maksud saya di Microstock. Di antaranya itu saya juga pernah gabung di Alami, kemudian di PNG3. Nah, itu semua recommended buat teman-teman coba. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu, kalian nanti bisa ikuti akun saya, dan teman-teman nanti bisa ikuti juga di channel YouTube saya berbagi beberapa tips. Sebenarnya saya udah lama buat bikin video YouTube-nya, cuman karena beberapa hari yang lalu channel saya itu dihapus teman-teman, jadi penontonnya itu 0 lagi karena dituduh ngelakuin pelanggaran. Padahal pelanggarannya itu kayaknya nggak pernah saya lakuin. Jadi bayangin dah tuh, kalian bikin video udah lama, terus tiba-tiba penontonnya itu 0 lagi. Makanya saya malas buat ngupload. Tapi sekarang saya bakal nyoba buat ngupload lagi. Nanti teman-teman bisa subscribe. Nah, ini nama channel YouTube-nya, Bang Ivan Tutorial. Nanti kalian cari aja di YouTube. Selanjutnya nanti kalian bisa subscribe. Di bagian playlist itu sebenarnya saya udah bikinin ke teman-teman gimana cara jadi microstalker. Mulai dari Shutterstock, kemudian Adobe Stock, dan juga Freepik. Nah, di sini di bagian konten. Jadi nanti teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Itu penontonnya masih dikit teman-teman. Soalnya disuspend atau dihapus beberapa hari yang lalu. Kemudian saya nyoba buat ajuin banding. Ternyata sebelum ngajuin banding, channelnya itu udah balik lagi. Cuman penontonnya itu udah 0 lagi teman-teman. Jadi saya harus nyoba buat ngejar penonton supaya banyak lagi. Nah, nanti di bagian playlist ini ada bagian Shutterstock. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba gimana cara buat jadi kontributor, teman-teman nanti bisa klik di sini. Ini berbagi tips tutorial yang bisa teman-teman tonton. Nanti saya bakalan bikin video tutorial gimana cara jadi kontributor di Freepik, kemudian di iStock, Adobe Stock. Nah, itu beberapa microstock yang bisa teman-teman jadiin buat ngestok foto atau vektor teman-teman. Nah, sekarang saya bakalan ngeliatin ke kalian akun Shutterstock-nya. Nanti kalian bisa klik di situ. Nah, jadi Shutterstock nih ada 2 tempat kalian tuh buat ngestok foto. Maksud saya perusahaan Shutterstock nih sebenarnya ada 2 versi. Yang pertama buat kontributor. Jadi buat kalian yang mau jual hasil karya, kalian bisa jadi seorang kontributor di sana. Kemudian klien, kalau misalkan kalian mau beli mulai dari ilustrasi, vektor, logo, nah seperti itu, kalian nanti bisa jadi pengunjung atau pembeli di Shutterstock. Kalau misalkan kalian mau jual desain, kalian bisa klik nanti di pencarian Shutterstock kontributor. Nah, ini saya udah gabung di Shutterstock ini udah lumayan lama. Jadi buat teman-teman yang tertarik, nanti kalian bisa klik di kolom komentar. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian tanyakan ke saya. Nah, ini beberapa di antara desain saya yang udah laku. Nah, ini
Saya bakal ngeliatin ke kalian. Nah ini beberapa negara yang udah beli desain saya. Nah ini teman-teman, ada di antaranya di Rusia, kemudian di Cina, Beijing. Nah ini beberapa karya saya yang udah saya upload. Jadi bukan cuma foto yang bisa kalian jual ke Shutterstock tuh. Kalian juga bisa jual video, kemudian kalian bisa jual ilustrasi. Nah sebenarnya di sini basic saya tuh seorang graphic designer. Jadi saya tuh desain ilustrasi, background, kemudian icon vektor. Nah seperti ini. Nah tapi saya juga berbagi tips nanti ke teman-teman gimana cara buat jual foto ke sana. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Nanti saya bakalan bagiin tipsnya buat teman-teman yang mau bergabung jadi kontributor di sini dan tertarik buat jual fotonya. Di sini ada beberapa foto. Nah seperti ini foto stroberi, ini foto daun, kemudian jangkar. Jadi hal yang perlu teman-teman perhatiin ketika mau jadi kontributor di Shutterstock itu ada beberapa persyaratan dan juga langkah-langkah. Nah saya bakal coba buat ngejelasin ke kalian. Nah, buat proses yang pertama, ketika teman-teman tertarik mau jadi kontributor, ada tahapan-tahapan yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau daftar ke Shutterstock. Nah, buat langkah yang pertama, kalian tuh harus daftar terlebih dahulu. Nah, jadi buat pendaftaran itu, kalian wajib beberapa ngisi data dan juga kalian harus verifikasi menggunakan KTP nantinya. Jadi, kalian harus ngisi beberapa dokumen yang wajib teman-teman isi mulai dari pajak. Nah itu sebenarnya kalau buat pendaftaran nggak terlalu penting sih menurut saya kalau buat ngisi pajak, tapi teman-teman nanti juga diminta bakalan ngisi form pajak teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak punya NPWP, nanti kalian bisa daftarnya itu gunain KTP atau nomor NIK. Nah pertama hal pertama itu kalian harus daftar dulu. Kemudian yang kedua, membuat jadi kontributor resmi, kalian tuh wajib kirim karya terbaik kalian. Jadi karya pertama kalian tuh bakalan nentuin kalian diterima jadi kontributor atau enggak. Jadi ini juga beberapa syarat yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian yang ketiga, setelah nanti kalian diterima jadi kontributor di Shutterstock, foto yang kalian upload pertama tuh diterima. Nah itu teman-teman bakalan diminta buat ngupload karya terbaik kalian. Jadi setelah daftar, kemudian upload karya pertama, kemudian kalian bisa ngupload, kemudian ada lagi nanti prosesnya pending. Jadi pending nih perusahaan Shutterstock itu nge-review apakah foto kalian tuh layak diterima, seperti itu. Buat teman-teman yang tertarik nanti jadi kontributor di Shutterstock, kalian bisa baca website yang udah saya bikin khusus buat bahas tentang Shutterstock tuh. Kalian nanti bisa klik di pencarian internet atau Chrome Google kalian. Itu microstalkerpemula.blogspot.com. Nah ini. Jadi di sini saya itu bahas daftar isinya itu. Nah, sini teman-teman bisa baca. Ini sebenarnya artikelnya belum lengkap, saya bikin nanti bakalan saya lengkapi buat bikin artikelnya. Soalnya ada banyak hal yang perlu saya edit lagi teman-teman. Jadi beberapa artikel yang udah saya bikin tuh nanti listnya itu bakalan berwarna biru. Nah di sini buat teman-teman yang mau jadi kontributor di Shutterstock, kalian bisa klik di sini apa itu Shutterstock dan bagaimana cara kerjanya. Saya udah jelasin di artikelnya ini. Nah kemudian nanti kalau teman-teman bingung atau malas baca, kalian nanti bisa klik. Misal di sini saya mau nyari bagaimana cara daftar menjadi kontributor di Shutterstock, kalian bisa klik, bakalan dikasih artikel, kalian bisa baca nanti persyaratan apa aja yang kalian butuhin. Selanjutnya kalian nanti bisa klik ditonton video. Jadi saya udah nyediain juga videonya buat teman-teman yang malas baca. Di situ juga bakalan saya jelasin gimana cara yang daftar jadi microstalker. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, saya nyaranin buat kalian daftar jadi Shutterstock dulu, di Shutterstock dulu. Soalnya Shutterstock tuh dari sekian banyak microstalker, microstock maksud saya, buat keterima jadi kontributornya itu di microstock tuh di Shutterstock tuh lebih mudah ketimbang dari microstock lainnya. Soalnya saya udah nyoba di iStock, kemudian di Getty Image alami, dan itu buat keterima jadi kontributornya itu udah susah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalkan nggak punya basic foto, nah itu
nggak menutup kemungkinan kalau misalkan desain kalian tuh bakal ditolak dan bakalan mengalami kesusahan ketika kalian mau daftar jadi kontributor di sana. Jadi itu saran dari saya. Jadi buat teman-teman yang tertarik nanti bisa nanya-nanya di kolom komentar, dan juga kalian bisa follow akun Instagram saya. Nah ini. Selanjutnya nanti buat teman-teman yang penasaran, kalian nanti bisa tanya aja ke saya, klik di kolom komentar, atau mungkin teman-teman bisa kunjungi channel YouTube saya, nanti kalian bisa tonton video tutor lengkapnya di situ. Dan kalau misalkan kalian tertarik, saya juga ngajarin tips beberapa tutorial gimana caranya ngedesain. Soalnya saya lebih fokus di Shutterstock ini atau di Microstock buat bikin desain grafis. Saya nggak terlalu jago foto soalnya. Jadi buat teman-teman nanti yang misalkan mau belajar ngedesain, kalian bisa follow akun YouTube saya. Di bagian deskripsi YouTube saya itu saya udah sediain tutorial tentang mengenai aplikasi yang bisa teman-teman gunakan buat nge-stock desain ke Shutterstock atau ke Microstock lainnya. Jadi buat video tutorial yang segini dulu atau penjelasannya. Buat teman-teman tertarik, jangan lupa gabung jadi Microstocker. Nah, nanti saya bakalan ngejelasin gimana step by step, gimana cara teman-teman tuh buat ngawalin karirnya atau mungkin jual fotonya itu ke internet. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.